إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وشرهم على معنت رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna taqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat itu hari raya tiap 7 hari.
hari ini juga hari raya Idul Adha. Bertemulah pada hari ini dua hari raya. Hari raya Idul Jumat, hari raya Idul Adha. Bertemulah dua sholat Id. Kedua-duanya sholat wajib. Sholat Idul Jumat, sholat Idul Adha. Bertemulah dua khutbah hari raya Idul Adha, dua khutbah hari raya Idul Jumat. Menurut ketentuan hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat Id pada hari sholat Idul Adha pada esok hari ini, orang tersebut diberi rukhsah. Rukhsah artinya kemurahan tentang sholat Idul Jumat. Boleh nanti melaksanakan sholat fardu Jumat dan boleh tidak melaksanakan sholat fardu Jumat. Kalau toh ikut melaksanakan sholat fardu Jumat, dapat pahalanya sholat fardu Jumat. Kalau tidak melaksanakan sholat fardu Jumat, tidak berdosa karena dapat rukhsah. Itu ketentuan kepada orang yang ikut sholat Idul Adha. Ketentuan kedua bagi orang yang tidak ikut sholat Idul Adha, tidak dapat rukhsah. Tidak dapat rukhsah. Jadi harus melaksanakan sholat fardu Jumat. Kalau melaksanakan sholat fardu Jumat dapat pahalanya Jumat. Kalau tidak ikut melaksanakan sholat Jumat, kena sanksi karena tidak dapat rukhsah. Itu ketentuan yang kedua. Dalam sholat Idul Adha ini, saya sebagai orang tasawuf tadi menggunakan metode hadis. Tapi dalam sholat Id yang lalu saya menggunakan metode hadis dan metode Al-Quran lain. Oleh sebab itu, rakaat awal saya membaca Fatihah. Itu metode hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Fatihatul Kitab. Tetapi rakaat yang kedua saya tidak membaca Fatihah. Bukan lupa, tapi saya tidak membaca Fatihah. Saya menggunakan metode Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata di dalam surat Muzammil. Kalau saya tidak menggunakan Fatihah, kedua-duanya tidak sah. Tapi kalau saya menggunakan Fatihah dan yang kedua tanpa Fatihah itu sah. Ini bagi tasawuf. Saya tidak mengajak kepada murid-murid mengikuti saya, itu terserah. Jadi saya tidak lupa. Saya menggunakan metode Al-Quran supaya paham. Memang saya pimpinan Torekot. Torekot itu sebagian ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf, orang tasawuf itu mempunyai cara menilai sendiri. Jangan diukur dengan cara orang umum. Cara menilai hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, itu punya cara sendiri. Kadang-kadang menurut ilmu mustalah hadis ini dhaif, hadis ini, tapi orang tasawuf menilai hadis ini sahih. Ada lagi cara umum, mustalah hadis menilai hadis ini sahih, masuk hadis Bukhari. Bagi orang tasawuf kadang mengatakan itu tidak sah. Jadi caranya mempunyai sendiri-sendiri. Caranya mempunyai sendiri-sendiri. Tetapi orang tasawuf itu menghormati pendapat orang lain. Kebanyakan orang lain tidak menghormati pendapat orang tasawuf. Ya kalau orang tasawuf diserang, ya ditangkis tapi dengan bijaksana. Ada orang yang mengatakan Bapak Kiai Mukhtar itu gak pernah sholat Jumat pirang-pirang bulan. Saya yang menghormati, karena mereka itu belum tahu perbedaan sholat Jumat dan sholat jamaah Jumat. Maklum, jamaah dianggap Jumu'ah. Jumu'ah itu kan nama hari. Jamaah itu ada imam dengan makmum. Maklumlah, saya enggak apa-apa. Macam-macam, ada orang yang mengatakan la ilaha illallah itu kalimat nafi isbat. Saya menghormati la nafi illa isbat, saya menghormati. Tapi bagi tasawuf tidak ada nafi, yang ada isbat. Kalau toh diserang, sudah tentu membela, tapi dengan bijaksana. Ada lagi kedudukan sholat Jumat itu sebagai gantinya sholat duhur. Saya pun menghormati.
Oleh sebab itu kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur karena sudah diganti. Saya menghormati. Tetapi paham tasawuf itu sholat Jumat kedudukannya sholat id, bukan pengganti. Karena tidak ada dalil dalam Quran dan hadis itu sholat duhur tidak ada satu pun sholat duhur bisa diganti. Karena itu rukun Islam. Sholat id bukan rukun Islam. Kewajiban sholat Jumat bisa gugur karena sholat Idul Fitri. Tapi Idul Fitri tidak bisa menggugurkan sholat duhur. Tidak bisa. Loh, apakah sholat yang bisa digugurkan dorang sholat id tidak bisa menggugurkan sholat duhur? Apa itu sebagai gantinya sholat duhur? Nah, ini mazhab aneh bin ajaib. Banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi alal jamaah, yadullahi alal jamaah. Hadis keterangan dari sahabat Ibnu Abbas. Tidak cukup hadis ini hanya apal lafalnya yadullah alal jamaah. Tidak cukup, harus tahu maknanya. Tidak cukup tahu maknanya, harus mengerti tujuannya. Tidak cukup hanya mengerti tujuannya saja, tapi harus mengamalkan sesuai dengan tujuan. Tidak cukup mengamalkan saja, harus mengembangkan hadis ini. Tidak cukup mengembangkan hadis ini, harus melestarikan. Tahu lafalnya, tahu maknanya, tahu tujuannya, tahu pengamalannya, dan tahu pelestariannya. Belum tentu orang tahu maknanya, tahu tujuannya. Belum tentu. Maknanya gampang. Yadullah. Yadu itu maknanya tangan. Yadullah tangannya Allah. Ala atas. Jamaah. Jamaah. Kumpulan orang banyak. Tapi apa yang dimaksud yadullah? Tangan Allah itu apa seperti tangan kita? Kalau seperti tangan kita itu sudah syirik mujassimah. Kalau tidak seperti tangan kita, seperti apa? Di situ timbul perdebatan. Ya, begitu pula jamaah. Yadullah alal jamaah. Jamaah yang bagaimana? Apa seperti jamaah sholat id yang dimaksud dalam hadis itu? Apa seperti jamaah orang melihat tontonan? Apa seperti kumpulnya orang di pasar? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud jamaah itu, yang dimaksud yadullah itu kekuatan, kekuasaan, penjagaan. Kekuatan dari Allah, penjagaan dari Allah. Misalnya dalam Al-Quran, biadil mulku,
Di tangan Allah lah kekuasaan. Biadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah. Dan dimaksud jamaah itu jamaah yang diorganisasi. Jamaah yang diorganisasi, bukan sekedar kumpul. Tujuannya untuk memperkuat. Jadi yang dimaksud jamaah itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Itu yang dimaksud jamaah dalam hadis ini. Di dalam surat Maidah ayat nomor 2. Wa ta'awanu, dan kamu harus tolong menolong dengan cara organisasi, alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Jadi gak cukup biri saja, tidak cukup takwa saja. Biri dan takwa harus diorganisasi supaya kuat. Kalau kuat bisa mengalahkan ismi wal udwan. Hukumnya wajib mengorganisasi, karena di belakang itu ada wattaqullah innallaha syadidul iqab, ancaman kepada orang yang tidak mau mengorganisasi biri wa taqwa, dan ancaman kepada orang yang mengorganisasi ismi wal udwan, sama-sama ancamannya. Ismi wal udwan, keburukan dan permusuhan di organisasi, tapi biri wa taqwa tidak, pasti kalah. Biri dan taqwa kalah, dikalahkan oleh ismi wal udwan. Kalau biri wa taqwa di organisasi, ismi wal udwan tidak, mesti kalah. Tidak akan bisa berkembang ismi wal udwan. Dan ini sudah diberi contoh, bukan perintah saja dalam Al-Quran, tapi ada contoh dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya 13 tahun Rasulullah, umat Islam di Mekah tidak diorganisasi, kalah dengan orang-orang kafir jahiliyah, sampai mengungsi ke Ethiopia, kalah, menderita, tidak bisa berkembang. Kemudian diperintah hijrah. Hijrah itu maksud diperintah mengorganisasi. Kemudian hijrah, setelah 13 tahun tidak bisa berkembang, bahkan penderitaan. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah mengorganisasi biri wa taqwa. Organisasi biri wa taqwa terdiri dari lapisan muhajirin, ansorin. Itu diorganisir. Ada kepalanya, ada sekretariatnya, dan sebagainya. Setelah Islam sudah diorganisasi di Madinah selama 22 tahun. Rasulullah 10 tahun, Abu Bakar Siddiq 2 tahun, Umar 10 tahun. Bagaimana hasilnya? Mekah jatuh, masuk wilayah kekuasaan Madinah. Madinah
Yordania, Palestina, Syria, Mesir, Iran, Irak, semua wilayahnya adidaya Romawi habis masuk dalam Madinah, sehingga timbul adidaya baru Madinah. Apalagi negara Iran dipertahankan 300.000 tentara jatuh masuk wilayah Madinah. Semua jajahannya Iran waktu itu namanya Persia habis dikuasai oleh Sayyidina Umar. Padahal baru saja mengorganisasi 22 tahun. Bagaimana orang Inggris hijrah ke Amerika, kemudian mengorganisasi yang kuat, akhirnya jadi adidaya Amerika Serikat. Orang buaan Inggris hijrah ke Australia, di sana mengorganisasi, akhirnya menjadi negara yang kuat. Orang Cina hanya beberapa gelintir saja hijrah ke Indonesia. Di sini mengorganisasi ekonomi. Sekarang ekonominya kuat karena organisasi ekonominya, bahkan mengalahkan penduduk asli Indonesia. Ya karena diorganisasi. Itu jelas yadullah alal jamaah. Bagaimana Bani Israel cuma satu berapa juta hijrah ke Palestina, mengorganisasi diri dengan kuat. 20 negara Muslim Arab kalah karena organisasinya amburadul. Jadi itu jelas yadullah alal jamaah. Batal diorganisir, hak tidak diorganisasi, kalah hak. Kalah dengan batal. Tapi kalau biri wa taqwa, hak diorganisasi, batal kalah. Kalau itu kuat. Ini sebabnya tidak cukup banyak wiritan saja. Kumpul-kumpul di masjid aja, barang-barang, tidak cukup itu. Coba sedikit bagaimana contohnya. Waktu belum saya organisir, masih imam tidak berkembang sampai seluruh Indonesia. Kemudian saya mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah berorganisasi, mengapa saya tidak sebagai umatnya? Kan sudah diberi contoh. Saya organisir. Setelah saya organisir, alhamdulillah sekarang meluas sampai sudah seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Itu berkat mencontoh Rasulullah. Begitu pula organisasi. Saya buat organisasi di luar Siddiqiyah, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Saya pilih nama persaudaraan, tapi ada cinta. Tanpa cinta bisa perang saudara. Bagaimana? Perang saudara antar agama, perang saudara antar suku, perang saudara antar bangsa. Walaupun saudara, tapi tanpa cinta, perang. Perang saudara sesama agama. Sunni dengan Syiah sampai sekarang pun nggak akol. Korban sudah jutaan pada seagama. Katolik dengan Protestan seagama.
sesaudara perang 1 juta korbannya antara Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Buddha pun perang saudara, jutaan korbannya. Itu sebabnya saya namakan persaudaraan cinta tanah air. Jadi tidak cukup persaudaraan saja, tidak cukup paguyuban, tapi harus dijalin, dipatri dengan cinta. Nah, itulah yang yadullah alal jamaah. Yadullah alal jamaah. Luqman Hakim yang namanya diabadikan orang bijaksana sezaman dengan Nabi Daud. Namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Saking bijaksananya sampai diberi julukan Hakim. Luqman wasiat kepada anaknya. Wasiat cuma lan tuglabu ma ijtama'tu. Lan tuglabu atau la tuglabu ma ijtama'tu, kamu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun selama kamu itu ijtama'tu, selama kamu itu jamaah diorganisir. Itu dawuh faidah farabtu, jika ketika kamu berpisah-pisah yumkinu minkumul adu, kamu memberi kemungkinan musuh-musuhmu mengalahkan kamu. Itu sesuai dengan katikan Nabi tadi, yadullah alal jamaah. Itulah perlunya saya buat organisasi. Sekarang bisa kita buktikan sendiri hasilnya. Orang tasawuf itu bila diserang mengembalikan secara hikmah, tidak secara yang menyakitkan hati. Begitu pula di Indonesia ini 20.000 pesantren, satu pun tidak ada yang mengingatkan kekeliruan yang mengatakan 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan RI itu kan salah. Yang mengatakan salah itu teks itu sendiri. Siapapun yang berkata, walaupun sudah umum kemerdekaan RI, tapi kalau tidak cocok dengan teks itu salah. Siapa saja yang berkata, apa itu presiden, apa itu MPR. Tapi begitu pula kalau orang mengatakan 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa dikatakan salah, walaupun yang mengatakan salah seluruh Indonesia, tapi kalau faktanya di teks itu tidak bertentangan, itu benar. Jadi yang membenarkan itu, yang mengatakan salah itu adalah teks itu sendiri, bukan kita. Apakah sesuai dengan teks apa tidak?
Itu saja, ukurannya di teks itu, bukan di pendapat itu. Walaupun yang berpendapat itu orang profesor, orang doktor, tapi kalau mengatakan kemerdekaan republik, itu pertentangan dengan teks itu. Pasti itu salah. Yang menyalahkan itu teks itu sendiri. Teks itu yang membuat itu sentral. Sentralnya putra-putra Indonesia ini, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, itu kutub sentral. Pemikirannya sangat jernih. Dan teks itu dibuat di bulan suci Ramadan, di hari suci Jumat. Ramadan bulan turunnya Al-Quran, bulan pengangkatan Rasulullah. Jadi teks itu teks suci, suci karena dibuat di bulan suci. Tapi banyak yang melanggar, banyak yang bertentangan dengan teks itu. Republik Indonesia ini kan bentuk negara. NKRI, N negara. K kesatuan. Republik. Jadi itu negara. Sedang tanggal 17 Agustus itu belum ada negara. Bagaimana dikatakan kemerdekaan negara? Itu salah. Kalau toh 17 Agustus dikatakan kemerdekaan republik, bukan kemerdekaan bangsa. Sampai sekarang pun bangsa belum merdeka. Karena yang merdeka bukan bangsa. Ini dosa besar terhadap bangsa. Kalau dikatakan kemerdekaan republik, republik tidak pernah dijajah. Kalau kemerdekaan republik namanya yang dijajah republik. Ini dosa terhadap negara. Tidak pernah dijajah oleh siapapun republik ini. Tapi dikatakan dijajah. Yang pernah dijajah ini dikatakan sampai sekarang belum merdeka. Ini salah. Kalau mengenai republik, bukan kemerdekaan republik. Itu salah. Yang betul itu negara yang merdeka, bukan negara kemerdekaan yang merdeka. Ini sesuai dengan alinea ketiga. Saat yang berbahagia, sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selalu sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka. Ada yangnya, yang itu kata penghormatan. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Tapi kalau kemerdekaan RI, mana yangnya itu? Penghormatan mana? Malah penghinaan. Orang Indonesia sendiri menghina negaranya sendiri, menghina bangsanya sendiri. Ini namanya bodoh terhadap kemerdekaan ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan para kasih ini jangan sampai menjadi orang yang bodoh terhadap negaranya sendiri. A'anallahu, a'anallahu, a'anallah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum
idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikun barur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli fakabbiru takbira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal muslimuna taqullah. Faya ayyuhal muslimuna taqullah. Faya ayyuhal muslimuna taqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari fa'ilukum tadzakkarun fadhkurullaha la'allakum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.